apa. Kamu main musik itu sejak kapan sih? TK udah bisa main piano secara natural, secara otodidak. 98 tuh gue semester 5 atau semester 6 di Trisakti. Dan aku termasuk daftar orang hilang. Oh. Tapi gue ada sesuatu, coba yang tadi, coba. Gue mau nunjukin sesuatu, ini gue simpen dari SMP. Hari ini gue ketemu Mas Anang, gue mau ngasih tahu bukti nih. Wah! Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan ini seorang pencipta lagu, hitmaker, dan lagunya kalau saya ke karaoke selalu saya nyanyikan bersama istri. Badai Krispati. Halo, Mas Anang, apa kabar? Masih Krispati nggak sih? Krispati reunion. Yang penting ada Krispatinya. Masih ada. Masih. Band itu masih ada. Masih. Tapi tinggal bertiga kan? Oh, kan sempat ada penyanyi terakhir dari Jember. Iya, si Fandi. Terus Iya. Fandi kemana? Fandi masih di sana. Masih? Masih di sana. Basisku 2018 meninggal kan? Iya, itu mengagetkan juga beliau. Tuh. Masih muda loh. Masih muda. Masih muda loh. Meninggal, habis itu 2016 aku resign. Oh, 2016 Badai nggak Resign. bareng teman-teman lagi. Oke. Gitu. Baru itu Badai dengan hit-hit baru yang dinyanyikan anak-anak muda itu. Betul. Di Badai itu kalau udah nyiptain lagu dalam sekali. Sangat luar biasa dan sangat kekinian, bisa mengikuti tren hari ini. Iya. Rumusnya apa? Aku tuh sebenarnya konsepnya kalau bikin lagu kan selalu dari lirik. Nggak pernah dari notasi. Pencipta lagu kan nana biasanya gitu dulu. Itu udah kaya. Gitu. Nah, Apalagi kamu pemain keyboard. iya, justru aku nulis dari lirik. Jadi ketemu orang, ngobrol, nonton film, baca buku. Itu atau yang apa. justru Iya, men-trigger. Bikin liriknya di handphone tuh banyak banget lirik-lirik yang gak jadi lagu gitu Kadang kan. dari sebuah judul yang unik Betul. jadi cerita. Megang piano deh. Abis itu baru bikin notasinya. Gitu. Nah itu ya sebenarnya udah dilakukan dari dulu sih. Dari SMP juga aku udah Udah begitu? nulis puisi-puisi apa. Kamu main musik itu sejak kapan sih? Serius? Memang kamu dari kecil memang main piano? TK udah bisa main piano secara natural, secara otodidak. TK. Otodidak? Iya, TK. Dengan ngelihat kakakku kan dua kakakku tuh pemain piano klasik. Oh, oke. Gitu. Terus ngeliat kok enak banget ya main piano gitu ya. Nyoba. Ternyata kata nyokap sih udah bisa main, lihat kebunku dulu. Zaman TK. Yes. Nggak ada yang ngajarin. Oh, itu tidak benar. Iya, jadi masih di tuts putih lah, masih di Iya. nggak ada hitam-hitam. Belum. Hitam itu nightmare. Iya. Udah habis dari situ udah ketahuan bakatnya baru dilesin. Kelas 3 SD dilesin. Baru pasti SMP punya band. SMP punya band. Oke. Salah satunya bawain lagunya bandnya Mas Anang. Serius. Kidnap biru. Asli. Masa? Bener, zaman SMP itu aku kan di Tarakanita SMP-nya. Oh, di Tarki. Iya, gitu Oke. kan. Latihan anak-anak bandku tuh di Potlot. Kalau nggak salah ketemu Mas Anang di studio itu kalau. Pasti. Iya, Iya sih. Gitu. Banyak emang latihan di sana dulu. Banyak banget anak-anak muda. Karena dulu kan zamannya thrash metal ya. Iya, betul. Metallica segala macam, Sepultura, Kreator gitu kan. Betul. Hanya bandku aja yang bawain ballad rock gitu. Salah satunya ya birunya Kidnap. Itu kalau dibawain istilahnya laler hijau pada datang rumah tuh. Aduh. Ya kalau band metal kan semua laki semua. Laki. Datang. Iya, benar. Dulu Kidnap juga begitu. Kenapa nyiptain lagu biru ya begitu. Kalau ngikutin yang nongkrong di apotek mah pusing punya gitu. Nongkrong di apotek. Dari masih awal berangkat ke Jakarta, aku Dani. Gitu ya. Memang aku duluan. Kalau sejarahnya Dani itu adik kelasku. Di dalam Jakarta itu Dani itu adik kelasku. Jadi aku duluan di Jakarta, aku eksis dengan Biarkanlah, baru aku bikin Kidnap, baru Dewa lahir berangkat ke Jakarta. Oke. Jadi
dibilang aku akan ke Dewa, aku sama Dhani tuh udah deket banget, jadi nggak mungkin lah Jadi aku ke nggak Dewa. mungkin berbisnis lah ya. Nggak mungkin. Iya. Makanya sampai hari ini banyak orang yang nggak nyangka. Sama Dhani mulai dulu. Sebelum Dhani gila politik mah gue bilang. Dia tuh ke DPR MPR 98 bareng gua. Berdua loh. Berangkat dari Jakarta Selatan ke MPR DPR tuh berdua. Gue ada di situ, Mas. Kan DPR juga. Gue tuh ketua Satgas dari Trisakti. Wow, ya bener ada peristiwa 98 tuh gue ngalamin Iya, banget. 98 tuh ya. gue semester 5 atau semester 6 di Trisakti. Ais. Dan aku termasuk daftar orang hilang. Oh, oke. Berarti sahwat politiknya ada ya? Kamu? Ada. Kamu hukum atau? Teknik mesin. Kagak nyambung kan? Teknik mesin, ikut di situ, politik, jadinya musisi kan nggak nyambung semua nih urusannya. Tapi yang begini yang bahaya. Iya beneran loh. Iya. Buktinya aku bisa ngelihat karya-karya kamu. Jadi sebenarnya kalau daftar orang hilang itu waktu tahun 98, aku kan siang orasi di kampus. Mewakili Senat Fakultas Teknologi Industri. Wow. Ya kan, orasi. Jam 5 sore kita turun ke jalan kan. Nah, ikutlah bernegosiasi untuk long march ke Betul. DPR. Ya. Nah, pada saat itu kan udah chaos tuh. Oke. Chaos. Aku sempat melarikan diri lah dari chaos itu. Nggak balik lagi tuh ke kampus, ke dalam. Sehingga anak-anak senat kan data semua tuh. Badai mana nih? Ada seputar Indonesia dong datang waktu itu kan. Mana daftar. Mahasiswa-mahasiswa yang nggak kembali gitu. Gua masuk. Padahal gua ngumpet di mana gitu. Itu ada angkot di Terminal Grogol, itu yang nolongin aku, Mas. Saat gua nggak tahu lagi harus kabur kemana. Nakal juga lu ya. Bandel banget sih lu. Ya tapi itulah bagian, ternyata kamu senimannya yang kuat, bukan justru di tekniknya. Iya. Bukan juga aktivisnya. Bukan, salah jurusan sebenarnya gua nih kuliah nih. Tapi pencapaian seorang Badai di musik ini mau kemana sebetulnya? Ya kalau aku sih gini sih Mas, aku tuh sebenarnya kalau pencapaian sih masih banyak lah yang belum aku capai ya. Setuju pasti. Tapi bersyukurnya sampai saat ini laguku tuh masih airplay tinggi. Sangat tinggi. Gitu ya. Terus sangat tinggi ya. Di cover juga banyak. Sangat banyak, bukan hanya banyak. Yang izin sama yang gak izin juga banyak. Nah itu cerita tersendiri. Mulai curhatnya keluar. Oke. Ya. Itu percaya aku. Aku ngamatin itu. Itu benar. Itu faktanya memang seorang Badai. Ya. Betul. Nah pencapaian yang sebenarnya lagi aku pikirkan adalah gimana merubah mentalitas musisi dan pencipta lagu untuk punya rasa cinta sama karyanya. Dan dalam bayanganku gini, profesi musisi itu jangan lagi dianggap sebagai profesi yang tidak mulia. Yep. Karena aku banyak banget nemuin profesi musisi itu masih dianggap second. Iya, bahkan nomor 4, nomor 5. Ya. Sama aja nih, ada 10 orang tua ditanyain. Anaknya nanya, "Pak, besok aku jadi seniman." "Ah, jangan, Li. Masa depannya nggak jelas." Itu kan, betul. Itu juga cita-citaku yang ingin aku rombak. Betul. Nah tapi kenapa bisa begitu? Ya. Karena banyak musisi juga yang nggak mau untuk menaikkan derajatnya. Oh, ini menarik. Itu. Ya, ini menarik. Jadi aku bilang nggak bisa disalahin juga ketika ada stigma begitu terus bertahan ya. Jadi aku pikir sekarang aku menciptakan lagu sekalian mengedukasi. Good. Memang capek sih berhadapan sama stakeholder yang begitu ya Mas Anang ya. I know. Kan. Yes. Cuma ya mau nggak mau. Ya aku sering mengkritik publishing juga. Betul. Dalam arti publishing kan lembaga publisitas. Yes. Tapi ya kalau kerjanya cuma collection doang. Oke. Kita tinggal bikin perusahaan aja dengan izin publishing selesai. Nggak perlu gabung di publishing kan. Nggak perlu gabung publishing. Memang. Oke. Di zaman tahun 2000-an. Ya. Pertama kali publishing dikenalkan di Indonesia. Waktu aku diajar rapat pertama kali dengan Asosiasi Publishing Indonesia. Itu salah satunya aku anak mudanya yang hadir. Dan hari itu juga aku walk out. Oke. Jadi aku protes waktu itu dalam pertemuan tersebut. Bahwa tidak harus bahwa record label memiliki publishing. Dan publishing itu dimiliki record label. Dari dulu stigma itu. Itu dulu seperti itu.
Waktu aku bawa, enggak, aku sendiri. Aku nggak usah lewat siapa-siapa. Anang harus punya Anang Publishing. Di Amerika nggak apa-apa. Di negara maju yang lain nggak apa-apa. Akhirnya di situ aku nggak suka bahwa aku harus tetap bahwa publishing itu sendiri boleh. Dulu kan nggak, kayak di hampir wacananya yang ada. Ini akhirnya banyak record label yang melahirkan. Akhirnya dulu record label pada punya publishing. Akhirnya aku dulu protes. Publishing itu kan manajernya lagu, gampangnya. Bahwa dia harus memperjuangkan lagu ini menjadi mahal pada saat dipakai untuk record label Jadi kan publishing, kalau terus publishingnya dimiliki record label, ditekan kembali dong harganya si pencipta lagu. Itulah nggak fair buat aku. Betul. Nah, itu juga aku orang yang menentang waktu Warner Chappell dibikin di Indonesia. Oke. Dulu aku dikontrak Warner Brothers Indonesia. Warner Chappell waktu itu mau bikin. Aku ingat Tony Fernandes yang sekarang punya AirAsia. Ya. Itu pernah debat sama aku. Aku bilang, kalau Warner Brothers tetap akan bikin Warner Chappell, aku yang orang menentang dan aku akan keluar dari Warner. Kenapa? Nggak fair dong. Ciptaanku langsung dimilikin oleh publishingnya kamu Warner Chappell. Gimana kamu akan memperjuangkan karyaku di Warner Brothers? Iya. Pasti kan, ya udahlah harganya segini. So, aku bilang nggak bagus dong. Akhirnya Tony Fernandes setuju. Akhirnya dia nggak bikin Warner Chappell di Indonesia. Oke. Jadi pandangannya si Badai tentang hal tersebut memang kalau dilihat jadi ceritanya bahwa informasi terhadap industri musik ini yang memang kadang terdistorsi dari luar dan akhirnya juga di Indonesia tidak bisa memasyarakat informasi yang tepat terhadap perkembangan industri yang terjadi di negara maju. Betul. Kan Indonesia selalu mengcapture Amerika. Dalam sejarahnya begitu, bahwa Indonesia banyak mengambil teori-teori dari sana. Nah, inilah yang butuh anak-anak muda seniman yang aware untuk mempelajari. Iya, itu sebenarnya masalahnya sih, awareness itu, musisi itu terutama pencipta lagu ya. Yes. Mereka masih belum merasa bahwa karya cipta itu anaknya sendiri. Iya. Jadi kalau anak kita disembarangin orang, diapa-apain sama orang, kan pasti kita merasa bahwa ini sense of belongingnya ada. Betul. Agree. Tapi pencipta lagu itu kalau sekarang aku lihat, mereka masih beranggapan bahwa jangan ribet deh. Lagu misalkan diprotes dikit, nanti nggak ada yang pakai, nggak ada yang cover, nggak ada eksploitasi, masih ada. Yang tadi Mas Anang bilang kalau publishing, LMK dan lain-lain. Karena marwah undang-undangnya kan memang mengarahkan kita untuk harus bergabung tuh. Betul. Di publishing dan juga di LMK. Ya. Kalau nggak bahasa gua nih Mas ya, duit di awan nih nggak bisa diambil. duit di langit. Ini pemahaman simpel buat teman-teman di daerah yang pencipta lagu. Apa yang disampaikan Badai terhadap Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta. Amanahnya jelas bahwa Badai bisa menjelaskan bahwa untuk bisa mengambil performing right yang ditata di Undang-Undang 28 bahwa diwajibkan di amanah konstitusinya bahwa pencipta harus under publisher dan then daftar ke lembaga manajemen kolektif. Betul. Ini menarik guys. Jadi ya kita sebenarnya secara independensi belum independen banget gitu. Seperti yang tadi Mas Anang bilang. Betul. Makanya aku sebagai aku karyanya istilahnya belum terlalu gimana-gimana lah, cuma ya aku pengen tuh supaya musisi tuh sadar bahwa intellectual property ini akan menjadi fidusia kita ke depan. Gitu. Itu ada di Undang-Undang 28, aku lupa itu pasal antara 18 sampai tanggal pasal berapa di huruf C kalau nggak salah tentang bahwa karya lagu sudah bisa difidusiakan. Itu yang brilian dari Undang-Undang 28. Iya, andai kata nih misalkan musisi mau KPR rumah dan segala macam, itu bisa dipakai. Tapi kan perbankan ini kan belum terintegrasi sistemnya. Valuasinya seperti apa gitu. Ini menarik. Ini diskusi mahal nih. Ini mahal nih kalau ada Badai jadi mahal nih. Inilah Badai. Dia memahami betul. Dia tidak hanya menciptakan lagu, tetapi dia ingin benar-benar menaikkan bahwa dia harus tahu bagaimana sih strukturnya. Betul. Bahwa ini adalah karya yang gue harus perjuangkan dan ini memang 75 tahun ada umurnya. Dan gue bisa turunin ke anak gue. Betul. Kalau gue gak berjuang gimana? Badai dari penjelasannya sangat memahami
postur dari Undang-Undang 28. Iya. Jadi sampai hari ini Badai sudah under publishing atau bikin publishing sendiri? Sekarang aku di dua kaki itu, Mas. Oke. Jadi aku lagu-lagu Krispati Siap. masih dalam publishing, dan lagu yang aku bikin sendiri pribadi, yes. Ya aku kelola sendiri gitu. Oh, good. Ini menarik. Jadi apa yang kamu pikirkan hari ini adalah buah yang akan manis dalam perjalanan masa depan industri musik Ya, Indonesia. mudah-mudahan. Harus. Aku melihat kamu punya passion yang kuat terhadap bagaimana involve terhadap tata kelola yang dibutuhkan untuk industri musik Indonesia dengan 270,2 juta penduduk dengan 17.700 pulau, bahwa keanekaragaman budaya ini akan menjadi sebuah karya yang super power di dunia. Iya. Kalau ini di manage tata kelolanya, nggak ada seniman musik Indonesia miskin. Nah ini Mas, gue itu selalu merasa prihatin dan sedih ya. Setiap kali musisi sakit, masuk ICU segala macam, kita harus berdonasi, harus ngumpulin duit. Padahal karyanya gila-gila semua. Di karaoke, di setel di radio, di setel di TV, di setel you name it. Betul. Semua bisnis yang menggunakan lagu itu adalah karya lagu. Iya, analoginya gini lah, kita pakai insurance. Ketika kita sakit, harusnya investasi kita di insurance itu bisa dipakai kan. Nah, sama aja dengan lagu kan investasi. Yes. Ketika sakit, ketika apa, keluarga butuh. Yes. Harusnya pemangku kebijakan ini berpikir bahwa ya memang ini ada haknya dia yang harus yang bisa dipakai. Nah, tapi ironinya lagu-lagu yang hebat itu, setuju, 20% itu metadatanya berantakan semua. Oke, menarik. Ini menarik. Didaftarin juga enggak. Ini yang disampaikan Badai. Kalau saya ingat bagaimana saya di parlemen dulu mengkritisi terhadap pencacahan 16 subsektor ekonomi kreatif. Ya. Aku karena di Komisi 10 waktu itu, aku sempat mempertanyakan dan keras terhadap Badan Ekonomi Kreatif bahwa pencacahan 16 subsektor musik itu ada di bawah 0,36% terhadap pendapatan kotor negara. Jadi menarik. Padahal di 16 subsektor itu ada unsur musiknya semua. Tetapi pendapatan musik itu di bawah 1%. Di bawah 1%. Di bawah 1%. Itu ada di Badan Pusat Data Statistik Indonesia. Kamu bisa buka lagi kembali hari ini masih tidak berubah. Itu pendapatan industri musik Indonesia 0,46%. Jadi di bawah 1%. Ada 9 subsektor itu di bawah 1%. Musik, film, pertunjukan itu semua di bawah 1%. Nah, waktu itu aku bicara dengan Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan, bahwa ini di mana salahnya? Kalau 16 subsektor pendapatannya itu sangat tinggi, bahwa sampai hari ini aja pendapatan ekonomi kreatif Indonesia itu udah 1.200 triliun per tahun. Ini bagaimana kok musik yang dipakai oleh sekian subsektor, kok musiknya cuma 0,46%? Oke. Menarik pada saat tadi Badai ngomong, pendataan kita memang waktu aku di parlemen sempat berdiskusi, aku mempertanyakan kepada menteri terkait, adakah data, big data tentang industri musik Indonesia? Memang kita tidak punya. Ini yang butuh penyelesaian cepat. Padahal amanah di Undang-Undang Hak Cipta ada tentang pembikinan big data tersebut. Yeah. Dan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017. Waktu itu aku ikut membuat undang-undang tersebut di waktu di parlemen. Itu juga memasukkan unsur bahwa segera negara membuat big data musik tersebut. Jadi ini yang memang menjadi permasalahan. Jadi kita mau narik, mau membagi, mau ngapain, based on data apa? Berarti pendapatan yang di bawah 1% itu karena tidak bisa ditagih. Tidak bisa ditagih atau memang data sinkronisasi untuk menagih itu dari mana? Oke. Ini yang jadi problem. Padahal pajak musisi itu gede loh, Mas. Pajak musisi dipotong 15%. 15%. Royaltinya sama dengan pertambangan. Betul. Ini menarik, dulu pernah Irfan waktu itu sempat mendiskusikan hari ini dan bicara dengan Menteri Keuangan. Kok bisa disamakan?
lagu dengan royalti pertambahan. Oke. Wow. Bentar kita udah dipotong publishing, dipotong pajak, dipotong ini, terus senimannya dapat berapa? Itu pernah didiskusikan zamanku di parlemen. Dan aku pernah diskusi keras tentang hal tersebut. Bahwa minta segera ada perbaikan tentang royalti seniman. Karena ya teksnya aja udah mahal. Ini mahal. Apalagi ngomong sekarang di YouTube. YouTube aja tidak remunerisasi pajak kepada kita. Kita dipotong aja jegrek kayak lagunya Badai udah jutaan orang lihat. Itu bagaimana pembagian dari sana ke Indonesia? Apa sudah dipotong? Kalau udah dipotong masa terus dipotong lagi kamu ditagih pajak kembali? Ini juga jadi pertanyaan publik. Ini yang kemarin sempat diwacanakan untuk didiskusikan bahwa bagaimana caranya itu ya gitu. Mudah-mudahan sih ada perbaikan. Ini jadi berat nih, bukan asik. Bukan. Enggak, tapi mohon maaf ya. Bukan. Banyak pencipta lagu di seluruh Indonesia hari ini. Badai adalah bagian dari orang yang sangat menjadi menjadi harapan oleh pencipta lagu seluruh Indonesia yang masih di daerah-daerah. Bagaimana seorang Badai yang sudah menciptakan hit mulai tahun 2005 aku lihat. Kamu tuh hit maker sekian panjang. Dengan band kamu, dengan lagu kamu dinyanyikan penyanyi-penyanyi baru. Kalau dipandang oleh orang terus pencipta lagu sekelas Badai mengalami masalah di dalam financial. Ini kan jadi orang pertanyaan ya Mas ya. Kan Mas Badai lagunya banyak. Kan Mas Badai hit maker. Bayangkan aja satu lagu hari ini kalau bisa ditonton 100 juta orang di YouTube, duitnya udah berapa? Di Spotify didengarkan setiap hari udah berapa? Baru Spotify, belum yang Apple Music, belum yang macem-macem. Gitu kan? Kan harusnya duitnya Mas Badai banyak. Tapi pada saat itu tidak berjalan sama. Jadi kan apa yang harus diperbaiki? Betul. Menarik. Jadi ya begitu Mas Ana. Menarik. Jadi sekarang sibuknya apa lagi nih? Aduh, sibuk. Hama mencipta lagu doang? Atau nggak ada bisnis lain? Aku terus terang tidak punya bisnis lain selain musik, Mas. Wow. Karena ini pertama, aku tidak punya passion selain musik. Oke. Sejak SMA lulus pengennya masuk IKJ kan. Tapi nggak diizinin sama bokap. Ya itu tadi yang kita bahas tadi. Jadi apa nih kamu? Itu makanya. Jadi akhirnya harus kuliah biasa. Tapi passion bermusik nggak bisa dibohongin. Sama. Yang kedua, aku sekarang punya label sendiri. Aku bikin label sendiri. Namanya 78 Records. Ada beberapa penyanyi baru lah di situ. Ada 5 atau 6 rilisan baru. Solo semua, belum feeling megang band. Masih solo. Masih takut kayaknya. Band ribet ya. Band ribet. Seorang Krispati. Seorang Badai nih. Leadernya Krispati ngomong band ribet ya udah. Pokoknya solo aja deh. Solo aja. Oke. Jadi sekarang banyak artis di bawah 78 rekor. Begituan ada 5 atau 6 Mas. Di Spotify udah ada 7 rilisan baru. Tapi aku masih running, still learning, still running. Jadi teman-teman di daerah ini yang lihat podcast ini, kebetulan banyak memang seniman-seniman di daerah yang lihat podcastku kali ini. Silakan yang mau mengembangkan atau mencari opportunity, silakan masternya dikirim ke 78 rekor. Bener dong. Demo jangan master. Oh iya. Tapi kan bisa diperbaikin langsung. Iya. Oke. Udah Jakarta deh, mana gue rapiin kan. Kalau master bahaya ntar kalau gitu. Iya. Tapi kan bisa dirapikan, bisa di-mixing ulang, di mastering ulang. Betul. Jadi studio punya sendiri hari ini. Studio invest di situ. Invest sendiri di situ. Good. Mau memperbaiki lagi sih, maksudnya aku tuh sekarang ada Komplanesia juga, komunitas pencipta lagu Indonesia. Aku bikin komunitas ya. Komunitas ada berapa anggota sekarang teman-teman yang ada di dalam? Ya 150-an lah. Wow. 150. Tapi itu pencipta lagu baru semua Mas ya. Bisa bikin LMK dong. Nggak tahu ya. Kalau aku baca undang-undangnya statuta LMK kan itu sudah bisa loh. 200. Ya dikit lagi lah. Menarik loh. Seorang Badai dengan teman-teman tadi membuat LMK dengan pemahaman Badai yang seperti ini. Ini bagian dari
bagian seniman yang concern terhadap tata kelola. Oke. Aku sih berharap Badai membangun LMK supaya bisa memberikan pandangan berbeda untuk memberikan masukan pikiran-pikiran yang bagus membangun masa depan industri. Ya mudah-mudahan ada jalannya sih Mas. Intinya sih sebenarnya gini, aku tuh pengen sebenarnya pencipta lagu itu secara komposer ya. Yes, kalau kita bicara general secara musisi gitu. Ya. Ya kita satu pemahaman dulu deh gitu. Wow. Satu pemahaman dulu nih. Mulia banget pikirannya luar biasa. Kalau nggak satu pemahaman susah nih kita Mas. Kita aku setuju. Akan berhadapan dengan tembok-tembok yang keras ini gitu. Aku agree. Padahal yang kita perjuangkan itu duit kita sendiri kan. Betul. Rezeki kita sendiri ya. Yep. Kalau nggak unity susah gitu. Tadi Badai ngomong gimana caranya pencipta lagu yang sekarang dengan Badai. Ayo satu pikiran, satu rasa. Kalau nggak ada yang sama, ayo didiskusikan dengan tenang. Karena pada saat kita terjadi ribut, yang untung orang lain loh. Ini pandangan yang aku rasa butuh energi yang cukup harus dikuatkan. Bahkan ada ironinya. Hebat kamu mikir itu, hebat banget. Ada komen begini nih Mas. Hebat Saat banget. pencipta lagu lagi benar-benar nih memikirkan perlindungan karya ciptanya. Setuju. Ada satu komen ngomong gini. Udah main saham aja Mas. Ya lucu ya. Gila gue bilang. Ya gak apa-apa juga sih. Sebetulnya cuma aneh aja ya. Iya, cuma gue lagi ngebahas intellectual property gue di masa mendatang nih buat anak cucu gue gitu. Tiba-tiba ada komen gitu. Udah main saham aja Mas, gak usah main musik. Gue bilang. Padahal investasi terbesar menurut gue itu adalah ya itu karya gue yang harus gue. Bagaimana caranya anak gue nanti ketika gue gak ada 70 tahun ke depan dia masih tetap dapat apa yang harusnya dia dapat. Ya mungkin kamu umur berapa sih beda sama aku? Aku 52 tahun hari ini. Aku 43 Mas. 43. 9 tahun sama Mas Anang. Beda 9 tahun. Kamu masih luar biasa di ranah penciptaan lagu yang notabene aku harus mengakuin aku tidak sekejar kamu hari ini dalam penciptaan lagu, tapi ada unsur juga sih dengan keadaan yang seperti ini aku memang akhirnya mengurangin karena aku belum bikin lagu buat Mas Anang loh. Itu yang gue kesel kadang-kadang. Padahal gue kepingin bikin solo lagi, cuman aku kepingin dapat lagu bagus gitu. Aku kadang berpikir kalau Badai bikin ini bagus bener ini. Kalau enggak bikin buat duet gue deh sama bini gue. Iya dong. Asyanti kan waktu itu sering kan. Udah ngomong, aku udah Iya. minta sama Badai. Terus gimana kata Badai? Belum dikirim sama Badai. Padahal dia ngarepin loh. Iya beneran. Hari ini dia masih bikin. Serius. Sekarang dia lagi duet sama Mbak Titi. Oh iya yang sama Eka. Iya, sama Eka Gustiwana. Gustiwana. Oke. Jadi kemarin lagu wah keren. Terus aku ngomong, Bun habis ini kamu nyiapin solo lagi. Iya makanya kemarin pada saat ada nama Badai diundang podcast. Awas, sampaikan disuruh bikin lagu aku. Suruh Ya, bikin lagu. pokoknya duet Mas Anang sama Asyanti gue Pokoknya deh yang bikin tungguin. deh. Aku pokoknya hari ini gue tungguin lagu lu aja. Catetin. Biar diingetin aja. Tapi gue ada sesuatu, coba yang tadi, coba. Gue mau nunjukin sesuatu. Ini gue simpen dari SMP. Bohong. Beneran, gue simpen dari SMP. Hari ini gue ketemu Mas Anang, gue mau ngasih tahu bukti nih, iya kan? Enggak nih. Wow, ini legend banget udah gak ada, gue aja kagak punya. Anjir. Oh, ini album pertamanya Anang. Jadi sebelum ada Kidnap itu ini dulu. Baru ini. Betul. Baru. Ih, Badai nyimpen loh. Ini gue beli saat gue SMP. Ini harga lihat harganya dong. Harganya Mas. Wih. Gue bawa nih khusus di podcast. Badai nyimpen ini loh. Aduh. Gue bangga banget nih. Badai loh. Punya lagu ini, album gue aja kagak punya. 4.500. Masya Allah. Ih. Asli, gue gila. masih simpen. Gue koleksi kaset Mas. Oh gitu. Ya sama piringan ampun. hitam. Waduh, ini anak aja Azril aja nanya, Pibo ya Pipi itu nyimpen kayak karya-karyanya kagak. Badai punya loh. Bahaya ini bahaya ini. Ini juga Kidnap ini ampun. 10.000. 10.000 zaman dulu guys. Ini Kidnap. Ini yang bikin ya. Ini yang bikin
Jai Dimas. Jai Dimas. Sebelum jadi video maker, dia tuh bikin ini. Cover kaset. Cover kaset. Seangkatan Dik doang berarti ya? Betul. Ini Dik doang. Oh. Dik doang mikir, Nang, gua artiin lu itu begini orangnya. Maksudnya apa, Dik? Udahlah, pokoknya ini seru aja, lu begini aja. Ini Dik doang. Jadi selama Mas Anang podcast belum ada yang bawain kaset? Gak ada. baru gua orangnya. Ampun, Badai, ampun. Aduh, ampun. Aduh, gue bangga juga. Nanti gua minta tanda tangan Mas Anang. Pasti, oke. Waduh, ini bahaya ini. Gua. Kemarin aku tuh udah nge-tag ini ke Mas Anang. Masa? Cuma gua nggak di follow. Malu gue. Malu. Gue follow dulu ah. Gue malu nih Pak Badai. Sumpah. Gak gitu. Malu itai. Wah gak. Aduh. Jangkrik. Maaf. Udah gue follow. Siapa sana? Ampun. Gue follow Badai. Aduh gue malu sama dia nih. Malu dia. Tapi lu harus tahu juga. Apa tuh? Ya, sorry itu sih ini. Gue harus ngomong dulu, tapi memang ada melanggar dikit. Tapi ngomong dulu. Apa nih? Gua itu koleksi di YouTube gua, ada kan bisa di save dong. Oke. Itu lagu lu kumpul semua ada tuh. Karena, bayangin setiap ada acara kita coba ya. Kita ini kan kalau kita pergi keluar kota ini berangkat satu tim. 15 orang. Banyak juga ya. Gitarannya. Oke. Terus pada saat kita mulai malam-malam santai-santai, YouTube yang di setel apa? Lagunya siapa? Kalau nggak lagunya dia, ya kan? Kita ini gimana? Loh, bukannya lagu Mas Anang, malah lagu gue. Bukan lagu lu. Amin, terima kasih Mas Anang. Udah, tapi kenapa pertanyaannya? Semua lagu lu yang dinyanyikan waktu Krispati sama penyanyi lu siapa? Semi. Buat gua ya. Kalau dinyanyiin Sam itu powerful. Memang. Meaning dari lagu itu tuh secara perasaan itu kena tuh ya. Satu. Kedua, improvisasi. Ini menarik. Improvisasi yang dikeluarkan oleh Sammy itu memang persis dengan apa yang dilantunkan, diartikan oleh lirik dan oleh chord yang kamu keluarkan. Ya. Itu begitu atau memang kamu rancang? Jadi waktu Sammy itu bergabung di Krispati itu terakhir. Oh, oke. Kita kan dulu band instrumental. Oh, Krispati itu band instrumental. Band instrumental. Awalnya. Betul, bawain lagu-lagu daerah yang diaransemen kayak Cassiope, Syakatak. Biasa anak-anak sekolah musik gitu. Setuju. Kan. Okay. Nah, ya kan kalau kita main lagu-lagu begini susah dapat duit nih, ya kan? Ada nih yang suaranya bagus. Gua tarik, udah deh daripada lo main drum mendingan lo nyanyi aja. Oke. Nah, kita ini memang apa ya dibilang dynamite duo lah sebenarnya. Karena setiap lagu yang aku karyakan, yang orang pertama yang tak panggil emang dia, Mas. Gua ada lagu baru nih. Gue contohin, gue kan nyanyi juga tapi gue contohin aja, Sammy itu memang dia udah begitu denger lagu gua, dia kayak udah punya pad sendiri gitu. Punya interpretasi yang... Iya, dia punya interpretasi sendiri. Gua harus gini. Dan influence-nya dia kan rata-rata sama gua. Oh, oke. Gue suka Toto. Oh, pantas. Gue suka Foster gitu kan. Aku udah ngeliat Chicago cara dan kamu lain-lain. mengaransemen itu. Kayak gitu. Udah tahu banget. Iya, dan setiap rekaman memang gue yang nungguin kalau take vokal. Nah, cuma Sammy kalau dibiarkan improv terus, oh ya. dia susah balik ke roots tuh. Makanya tugas gua adalah mengarahkan. Menjaga. Betul. Pada saat semua album Krispati, kenapa jadinya terlihat lebih ngejelimet tapi tetap enak didengar gitu kan? Memang jelimet tapi ya itu easy listening. Easy listening, iya. Itu karena. Itu buat aku Krispati itu band yang aku bilang band jenius itu di situ. Makasih Mas Anang tuh. Enggak, aku bilang band jenius. Enggak. Coba aja nyanyiin. Enggak benar. Aku itu waktu ngamatin Krispati, ini gak gampang loh dinyanyiin lagu ini. Iya, dia R&B tapi gue bungkus dengan pop rock gitu. Itu. Iya. Ya aku bilang sih jenius. Gitu. Jadi akhirnya setiap rekaman gue tungguin, gue arahin, dan memang dia kan dari dalamnya sendiri memang udah bagus. Tenggorokan. Tapi memang teman
pemainmu atau kamu nemuin waktu itu? Teman sekolah musik. Kan aku kuliah teknik dulu. Oke. Setelah selesai untuk mendapatkan profesi musik yang profesional, aku kuliah lagi di Indonesian Music Institute. Ketemulah mereka itu. Jadi kamu memang sudah menyusun semua itu, memang kamu ingin seriously Betul. di music industry. Betul. Dan aku masih ingat banget Mas Anang bahwa tahun 2005 pertama kali Kris Pati keluar album pertama. Yep. Ibuku tuh selalu bilang gini, selama Mami nggak pegang album rekamanmu, Mami nggak bisa menganggap kamu berhasil di musik. Wow. Gitu. Dan aku bawa album itu, aku bilang, Mam, aku udah punya album sendiri nih. Dia peluk aku terus dia bilang, ya udah kamu jalanin ini sepenuh hati, sekuat tenaga, buktikan bahwa karya kamu bisa dinyanyiin seluruh Indonesia gitu. Ya udah akhirnya ya semua udah diatur Tuhan sampai akhirnya gue resign 2016 gitu. Tapi yang tetap buat aku mulai tadi aku melihat diskusi ini ya, ngobrol dengan Badai, kamu memang pejuang di industri musik Indonesia. Salah satu Mas. Orang yang begini itu nggak banyak. Terus terang aku bilang tidak banyak. Yang benar-benar mau profesi ini adalah profesi yang gue harus perjuangkan. Bahwa karya gue adalah karya yang ini gue lahirin ini anak-anak gue dan gue harus jaga ini. Dan kamu memiliki pemahaman yang begitu luas. Dan aku mendengar dari berbagai pertemuan-pertemuan yang aku dengar dari teman-teman sahabat-sahabatku juga di industri musik. Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Badai. Ini adalah pandangan-pandangan yang sangat membumi, yang dibutuhkan oleh perbaikan industri musik masa depan. Yang tujuannya adalah, ayo guyup, ayo tenang, ayo kita ngobrol, ayo kita cari solusi, ayo kita menghadapi ini bersama-sama, bergandengan tangan. Karena kita nggak kuat, kita nggak satu, ya kita rugi. Aku melihat dari berbagai pertemuan yang aku ya sempat dikabarkan oleh teman-teman semua. Kabar-kabar burung nih ya. Gak ada, pokoknya itu semua. Bird news. Ya, bird news. Apa pandangannya seorang Badai itu sangat dibutuhkan dan didengarkan oleh banyak pihak. Jadi harapannya aku, kamu terus di sini dalam artian bahwa perjuangan ini karena nggak lama lagi menurut aku bahwa perbaikan itu akan kelihatan bagaimana industri musik Indonesia akan menemukan sebuah perjalanan baru di ranah performing right ataupun di ranah perbaikan tata kelola. Kalau aku lihat sih nggak lama lagi memang dibutuhkan orang-orang seperti Badai yang involve, mendiskusikan, memberikan pandangan positif dengan niatan tenang, sabar dan mencari solusi. Jadi menurut Mas Anang hidup dari musik masih? Oh, pertanyaan menarik. Ini juga karena gue kalau sebagai pemain bulu tangkis gue sempat mau gantung raket Mas. Aku bilang beneran. Ya, aku bilang aja. Kalau dalam wacana hari ini bahwa ini kita bisa duduk tenang merumuskan hal yang memang dicita-citakan oleh kita bersama dalam waktu ke depan. Aku hitungannya adalah setahun aja. Percepatan dari kenaikan pendapatan dan perbaikan tata kelola itu akan sangat luar biasa. Kalau itu luar biasa, aku rasa memang masa depan dari industri musik Indonesia itu akan menjadi sebuah magnet besar di pasar dunia. Karena Indonesia dengan 270 juta orang, ini adalah pasar yang besar untuk negara manapun untuk berdagang musik di sini. Makanya sangat dibutuhkan bahwa aturan-aturan yang ada hari ini kita support. Ini bukan kitab, tapi ini adalah pikiran-pikiran yang bisa juga nanti dalam ke depan dirubah untuk menuju perbaikan bersama. Jadi tidak mati. Undang-undang 28 kurang bagus, ayo kita perbaikin. Tapi semua dengan jalur yang tepat. Bahwa itu ada jalurnya, tinggal kita ke parlemen atau kita ke pemerintah, kita diskusi untuk memperbaiki. Ini dibangun terus. Aku rasa nggak lama lagi. Kenapa? Tuntutan. Coba bayangin aja. Dulu cuman CD kaset. Ya. Sekarang nyewa lagu. Betul. Aturan kita memadai nggak untuk nyewa lagu ini? Ini butuh pikiran seorang Badai masuk ke depan untuk mengatur tata kelola tersebut. Gimana nih caranya ini ke depan bahwa sampai kapan bahwa pencipta lagu akan mendapatkan hal yang ideal terhadap profesinya. Tapi memang ada baiknya musisi harus
adakan audiensi nih Mas untuk hal ini. Setuju Dan, dalam dan komposer terutama. komposer untuk tenang duduk bersama-sama rumusan-rumusan yang ada untuk Iya. dimasukkan. Karena memang pemerintahnya mau dengar. Oke. Teman-teman yang sekarang involve semua juga lagi bicarakan bagaimana cara jalannya yang tepat. Ya. Karena ini masih sangat terbuka semua. Betul. Sangat terbuka semua kalau aku lihat begitu. Jadi hai guys, ini Seru ketemu nih. dengan ini calon legend loh. Calon ini. calon Gak maksudnya. bisa, enggak. Aku ngelihat karya-karya kamu, keseriusan kamu di industri dalam keadaan apapun, kamu tetap berkarya. Amin Mas. Tetap memberikan karya terbaik terhadap industri. Ini hal yang nggak mudah di dalam rancangan hari ini. Kayak kamu udah malang melintang mulai tahun 2005 sampai hari ini. Nggak mudah bahwa kamu memantapkan diri kamu bahwa Badai itu apa? Gue komposer. Badai itu apa? Gue seniman. Ini nggak mudah. Jadi aku sih salut dengan Badai tetap menjadi komposer yang notabene masih diperjuangkan untuk mendapatkan hal ideal di dalam ranah tata kelola industrinya. Jadi pikiran kamu adalah pikiran besar yang sampai ditunggu oleh banyak pihak. Jadi orang-orang seperti Badai yang benar-benar concern ini sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan ada jalan Mas. Oh ada, kalau kamunya terus Jadi diskusi begini yakin betul lah. nanti next lah aku mau ngomong-ngomong sama Mas Anang tentang permen. Yes, Gue boleh, lagi penasaran nih. Ya, jadi guys, inilah ketemu dengan seorang pencipta lagu yang nggak hanya dia piawai dalam mencipta lagu, tetapi dia concern terhadap bagaimana profesi pencipta lagu, dan kalau bicara luasnya adalah tatanan industri musik Indonesia masa depan, yang dia punya mimpi luar biasa terhadap industri ini. Dan aku berharap Badai terus, yuk kita doakan dia sehat terus, Amin. dia berkarya terus, berbagi, Amin. memberikan karya terbaik buat Indonesia. Jadi sekali lagi guys, terima kasih. Ini ngobrol yang sangat luar biasa dengan Badai.